Yo guys, balik lagi sama Fendi, Studio Jepu. Waktu gue lakuin live unboxing kemarin, impresi awal gue tentang HP lipat ini sangat positif. Sekarang gue udah pakai beberapa hari, dan apakah masih sama pendapat gue? Buat tahu jawabannya, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. HP ini punya 3 warna ya, ada hitam, putih, sama purple. Untuk harga dan variannya ada 2, yaitu 8256 seharga 17,2 juta. Dan 12 plus 512 seharga 20,1 juta. Ingat ya, ini harga resmi di Cina sana. Kalau ditanya bakal dijual global nggak sih? Sayangnya untuk sekarang masih belum ada informasinya ya, masih eksklusif di Cina sana. Impresi awal gue tentang HP ini, wah, ini sih HP lipat mini ya, karena bentuknya yang compact gitu. Masih pas digenggam walaupun nggak bisa dipungkiri lebih tebal, karena ya namanya juga HP lipat. Layar depannya ini punya ukuran 5,49 inch yang bezelnya nggak tebal-tebal amat sih, dan ada kamera selfie di tengah. Lanjut kita ke bagian belakangnya yang punya kamera modul mirip kayak Oppo Find X3 Pro yang bump-nya ada lengkungan gitu. Waktu posisi kelipat gini nggak kelihatan sih ada celahnya, bener-bener rapet guys. Pas dibuka juga cukup mulus dan bervariatif untuk posisi engselnya. Lanjut untuk layar dalamnya, dia punya ukuran 7,1 inch dengan tambahan kamera selfie lagi di kiri atas. Terus untuk lipatannya itu sangat minimalis ya, kalau diperhatiin bener-bener baru kelihatan dikit. Pas dirasain pakai jari pun nggak terlalu berasa kok lengkungannya. Gue bisa bilang ini keren sih. Untuk perlindungannya dia udah Gorilla Glass Victus ya untuk bagian depan sama belakangnya. Tapi kalau di dalamnya itu ya plastik karena layar lipat gitu. Untuk framenya dari aluminium, seperti yang kalian bisa lihat banyak garis antenanya. Di sebelah atas HP ini ada satu mic di bagian kanan. Di sebelah kiri ada volume button. Di sebelah kanan ada power button yang merangkap sebagai fingerprint. Terus di bawah cukup rame nih. Di sebelah kiri ada speaker dan dual SIM card slot yang nggak bisa tambah memori. Terus mic, port Type-C, dan speaker lagi. Terus kalau diperhatiin ya, hampir semua sudutnya itu tumpul guys. Jadi nggak tajam dan bikin makin enak buat digenggam. Dengan berat sekitar 275 gram. Untuk bagian engselnya itu ada tulisan Design for Fine. Lanjut gue jelasin singkat aja ya untuk spesifikasinya, di mana dia punya layar dengan ukuran 7,1 inch teknologi LTPO OLED dengan refresh rate yang dinamis dari 1 ke 120 Hz yang bikin lebih hemat baterainya. Sedangkan layar luarnya dia punya ukuran 5,49 inch AMOLED. Cuma sayangnya masih di 60 Hz aja. Dari sisi performance dia pakai Snapdragon 888 yang dapat skor Antutu 840 ribuan. Sekarang gue kasih lihat nih untuk Geekbench dan 3D Max-nya. Habis itu dia punya baterai dengan kapasitas 4500 mAh yang support 33 watt fast charging. Ada wireless charging dan reverse wireless charging juga. Nah, sekarang kita ke kameranya nih, yang dia punya 50 megapiksel wide pakai sensor IMX766, 16 megapiksel ultra wide, dan 13 megapiksel telefoto. Terus ada 2 kamera selfie lagi 32 megapiksel yang gue sempat bahas di awal. Untuk spek lainnya, dia udah HP 5G, Wi-Fi 6, NFC, dual speaker dengan Dolby Atmos, cuman sayangnya nggak ada IP rating. Oke, di sini kita bahas ada fitur-fitur apa aja yang menarik di Oppo Find N ini. Pertama, split screen yang cukup mudah sih dengan swipe ke bawah 2 jari di tengah. Nanti bakal kepisah sendiri. Cuman ingat ya, nggak semua app support split screen ini. Contohnya Instagram. Habis itu kalau mau dibikin jadi floating window juga gampang. Tinggal pinch aja 4 jari. Dan bisa kita umpetin loh, tinggal geser aja ke kanan atau ke kiri. Cuman sayangnya baru bisa 1 window doang guys. Terus pertanyaan selanjutnya, saat ngegame apakah bisa dijadiin floating window? Sabar ya, kita bakal bahas ini nanti. Terus dia ada fitur yang namanya screen switching, di mana ada settingan saat melakukan sesuatu di layar utama, terus kita tutup, kita bisa pilih nih mau lanjutin di layar depan atau enggak dengan swipe up aja. Lanjut ada yang namanya screen of gesture, di mana saat layar depan kita lagi mati, tinggal bikin pola aja kayak O atau V, atau pola lainnya buat buka apps tertentu. Misalnya O buat buka kamera atau V buat buka center, dan ini ada settingannya. Tapi dari fitur-fitur menarik tersebut, gue punya berita buruk.
Kalau nggak semua apps support ya, atau dengan kata lain belum dioptimize untuk layar lipat ini. Beberapa contohnya, Instagram. Gue coba split screen, floating window, bahkan untuk lihat IG story-nya pun masih kepotong gitu. Terus saat gue buka app, misalnya YouTube Studio dan lanjutin ke layar utama, bisa pindah posisi gitu loh rotationnya. Terakhir pas buka YouTube nih, saat gue tekuk setengah gitu, harusnya layarnya bisa pindah ke atas ya. Ini malah kebelah gitu. Beda saat misalnya gue buka kamera. Selanjutnya, serius, ini topik yang menarik. Gimana pengalaman nge-game di HP lipat ini? Kita mulai dari Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Pertama, untuk layarnya terlihat kalau nggak full screen di sini, masih ada sisi kosong di atas dan bawah. Dan ini udah fix ya, maksudnya kalau gua rotate pun nggak terjadi apa-apa. So far gua main cukup nyaman ya dari sisi FPS, kecuali kalau ketemu musuh yang rame. Kayak di sini gua lawan 4 musuh sekaligus. FPS drop ke sekitar 40. Sisanya cukup bergelombang, tapi kalau diperhatiin paling rendah masih di atas 30-an FPS. Yang mana masih nyaman banget sih buat dimainin. Total gue main sekitar 25 menit, baterai berkurang 20%, dan dapat FPS rata-rata di sekitar 40-50 FPS, dengan suhu tertinggi sampai di 45 derajat Celcius. Nah, pasti kalian penasaran nih, apakah bisa main di layar depannya? Jawabannya, bisa ya, dan pengalaman mainnya sama kayak HP-HP normal lainnya. Dan jujur gue lebih nyaman sih dengan posisi ini dibanding pakai layar gedenya. Mungkin karena belum terbiasa aja kali ya. Mungkin. Lanjut gue sempat sekilas cobain PUBG yang dapat settingan Ultra HD Ultra, terus HDR sampai Smooth Extreme. Untuk layarnya bisa full di sini, nggak kayak Genshin Impact yang tetap mempertahankan aspek ratio-nya. Saat masuk ke gameplaynya, gue sempat cobain gyro-nya dan cukup responsif. Dan satu lagi yang gue perhatiin, kalau tombol-tombol kita sebelumnya mesti diatur lagi ya, yang sekarang jadi kekecilan dan di pojok gitu. Kalau secara FPS, stabil di 59 sampai 60. Terakhir, untuk Mobile Legends bisa dapat settingan sampai ultra buat refresh rate dan grafiknya guys. Terus ada hal baru juga yang gue temuin. Kalau sekarang Mobile Legends itu refresh rate-nya bisa sampai 120 fps loh. Ini dalam kondisi kita lagi main, tapi kalau kita lagi mati, dia bakal turun ke 60 fps. Jadi dynamic gitu. Terus sama kayak sebelumnya, bisa pakai layar luar ya. Tapi perlu diingat karena layar luarnya maksimum refresh rate itu 60 Hz, jadi grafiknya juga mentok di sana. BTW untuk suhu anget-anget aja, ada di 39 derajat. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa dijadiin floating window saat ngegame? Jawabannya bisa banget. Jadi enak ya, kalian bisa ngegame sambil melakukan hal lain, misalnya browsing, atau sambil main game lain. Oh iya guys, kalau kalian suka dengan video ini, boleh bantuin gua buat like video ini ya, bakal berarti banget buat gua. Thank you. Untuk kamera app-nya dia ada night, video, foto, portrait, dan ini dia more-nya. Terus untuk resolusi video mentok di 4K 60 fps kamera belakang, dan kamera depannya itu ada di 1080p 30 fps. Langsung aja gua kasih lihat hasil foto dan videonya. Check it out. Ini dia hasil video dari kamera belakang 4K 30 fps yang warnanya cukup natural, dan sekalian gue coba maksimum zoom yang dihasilkan yaitu 20x. Yang hasilnya agak buram, tapi samar-samar masih ketahuan objek-objeknya. Lanjut ke karakter warna dari foto-foto Oppo Find N ini, bisa gue bilang cukup mendekati natural ya. Warnanya pas, nggak oversaturated. Kalau kalian lihat foto-fotonya agak kurang cerah karena emang situasinya lagi mendung guys. Jadi emang yang kalian lihat di foto mirip kayak yang gue lihat aslinya. Foto portrait kamera belakang pun oke juga, walaupun ada sedikit perbedaan warna antara auto dan portraitnya. Kecuali untuk kamera depannya yang cukup disayangkan. Dynamic range-nya kurang, terlebih saat shoot langit jadi putih gitu, sama dengan videonya. Beberapa hari terakhir ini hujan terus yang mengakibatkan langitnya mendung-mendung. Gimana yang 4K 60 fps-nya? Ini dia sampelnya, yang sekalian gua slow 50%. Lanjut ke foto-foto low light yang terlihat bagus juga. Nuansa malamnya masih berasa. Terus untuk night mode-nya agak mirip ya sama hasil dari shoot auto.
Untuk video low light, lagi-lagi kelemahan ada di kamera depannya, seperti yang kalian bisa lihat. Cuman bisa diakali dengan kamera belakang dan pakai layar depannya sebagai viewfinder. Cuma hati-hati aja ya buat kalian yang pakai watermark. Bisa terbalik gitu dengan posisi kamera di bawah, layar di atas. Masih kurang sampel foto dan videonya? Yuk tonton vlog gua bersama Oppo Find N yang sekalian menyambut tahun baru di Singapura. Cus! Kalau ditanya mending mana ya HP ini atau Samsung Z Fold 3? Gue bisa bilang secara desain dan feel Oppo Find N ini tuh selera gue banget sih. Compact dan layar depannya itu bakal bener-bener bisa kepake karena cukup lebar selayaknya HP biasa. Jadi buat ngetik pun enak. Dibanding sama Z Fold 3 yang terlalu langsing. Jujur enak digenggam, tapi pas dipakai buat ngetik itu suka tabrakan jari gua. Dari sisi layar utamanya pun punya lipatan yang sangat minim ya untuk Oppo Find N ini. Paling kelemahannya sejauh ini gue liat dukungan apps-nya yang masih kurang. Mungkin karena emang ini China version ya, jadi apps-apps yang biasa kita pakai belum optimal. Ya, semoga aja kalau emang keluar global versionnya, apps-apps tersebut bisa diperbaiki. Kira-kira kalian setuju nggak sama pendapat gue barusan? Atau kalian ada pendapat lain? Coba yuk share opini kalian di kolom komentar. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!